Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok satu mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan eh, produk kami, yaitu es krim buah-buah dengan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Zakirman, kemudian Ardiansyah, dan Rahmat Ridho. Melihat kondisi sekarang dengan menipisnya lapisan ozon, ditambah lagi dengan penebangan hutan secara ilegal, membuat permukaan bumi terasa panas. Sekarang sama-sama kita bisa rasakan panasnya di Pekanbaru ini. Bahkan suhunya mencapai 33 sampai dengan 35 derajat Celcius. Dari permasalahan ini kami mencoba mencarikan solusi untuk kita, yaitu sebuah produk yang bisa menyegarkan kita di siang hari dan tidak tertutup kemungkinan untuk malam harinya. Selain menyegarkan tubuh, produk ini juga menyehatkan tubuh kita karena kandungan gizi dan vitamin yang ada pada komponen-komponennya. Produk ini juga baik untuk anak-anak dan tidak tertutup kemungkinan buat remaja, dewasa, orang tua. Artinya produknya bisa dipasarkan kepada setiap kalangan. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya yaitu operasional. Hal ini akan dijelaskan oleh Saudara Ardiansyah. Kepadanya kita persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya tentang operasional. Di sini ada proses produksi, di mana kita akan membutuhkan alat sebagai berikut. Ada yang pertama gelas takar, sendok, baskom, panci kecil, kompor, gas, freezer, mixer, cup es krim, dan juga stiker kemasan. Dan bahan-bahan yang kami pakai untuk membuat es krim ini ialah ada 500 ml air, 2 saset susu kental manis, 200 gram gula, 3 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh opalet atau bisa diganti dengan setengah sendok teh SP, lalu ada perasa buah, bisa berbentuk buah yang telah di blender, atau bisa juga diganti dengan perasa buah seperti nutrisari dan lain-lain. Yang terakhir ada potongan buah sebagai toppingnya. Nah, di sini proses produksinya itu yang pertama kita campurkan air, susu, gula, dan maizena di dalam satu wadah, lalu aduk merata. Masukkan adonan tadi ke dalam panci, lalu masak dengan api sedang hingga mendidih atau mengental. Lalu biarkan adonan dingin sejenak, lalu pindahkan ke dalam wadah kecil. Setelah itu dinginkan ke dalam freezer sampai cukup membeku. Setelah cukup beku, kita kerok adonan yang membeku, lalu taruh di wadah yang lebih besar. Setelah semua adonan sudah di dalam wadah, tambahkan opalet, lalu dimixer sampai mengembang. Tambahkan perisa buah atau buah yang sudah di blender ke adonan, lalu mixer kembali. Setelah tercampur rata, pindahkan ke cup atau wadah es krim, lalu masukkan es krim ke freezer. Tunggu sampai cukup membeku dan es krim pun siap disajikan. Di bagian partnership, dalam melaksanakan kegiatan ini, kami melaksanakan partnership dengan toko kelontong untuk membeli bahan, dan juga penjual buah-buahan, dan juga beberapa toko online seperti Tokopedia dan juga warung fotokopi untuk persediaan perlengkapan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itulah tadi mengenai cara produksi dari es krim buah-buah ini, alat dan bahannya juga. Kemudian slide selanjutnya itu ada pemasaran. Ya, pemasaran. Hal ini akan saya sampaikan karena saya yang bertanggung jawab di bagian pemasaran. Di sini kami analisa segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama, segmentation. Kami memakai dua saja, yaitu segmentasi demografis. Pada produk es krim buah-buah ini, seperti yang sudah dijelaskan di atas, untuk calon konsumennya adalah semua kalangan. Ya.
baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, remaja, orang yang sudah menikah pun bisa mengkonsumsi produk kita ini. Kemudian yang kedua ada segmentasi geografis. Ya. Berhubungan produk ini berjenis es krim ya. Jadi sangat cocok sekali untuk di daerah yang bercuaca panas seperti Kota Pekanbaru, Surabaya, Jakarta, Medan dan lain sebagainya. Banyak kota-kota panas yang ada di Indonesia. Terlebih lagi pada saat musim panas ya, tentunya. Kemudian yang kedua ada targeting. Produk yang dibuat dari olahan susu dan buahan menjadi es krim. Karena produk ini berjenis es krim biasanya banyak disukai oleh anak-anak ya, dan juga mahasiswa. Maka dari itu, target pasar produk ini adalah anak-anak dan juga mahasiswa. Untuk menyaingi produk sejenis, kami menetapkan harga yang terjangkau dan berusaha menjaga hubungan baik dengan pelanggannya tentunya ya. Yang ketiga ada positioning. Es krim buah-buah ini merupakan es krim yang dibuat dari susu, tepung, dan buah-buahan yang memiliki kandungan yang bagus buat tubuh kita. Yang bisa menambah imun ya. Yang bisa menambah imun tubuh kita. Dan tanpa adanya bahan pengawet, dalam artian es krim buah-buah ini sehat untuk dikonsumsi. Dan juga untuk membedakan produk ini dengan produk yang sejenis adalah dari kemasannya. Dengan tempat yang praktis, dengan sendok yang dikemas dalam kemasannya, membuat sendok lebih higienis untuk digunakan. Kemudian dengan rasa yang berbeda dengan produk sejenis lainnya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, ada value proposition ya. Seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, produk ini merupakan produk yang dibuat tanpa bahan kimia ataupun pengawet ya. Dalam artian produk ini sehat untuk dikonsumsi, menyegarkan dan bervitamin, serta bisa meningkatkan imunitas tubuh kita dengan harga yang bersahabat dengan kantong kita. Juga setiap pembelian lebih dari 3 ya bisa kita antar ke alamat. Selanjutnya itu ada, slide selanjutnya ada channel ya. Berdasarkan value proposition, produk ini dapat kami salurkan dengan cara online dan offline. Yang pertama cara online, sebagaimana dengan perkembangannya teknologi ya, dunia berada di genggaman kita. Produk ini dapat dipromosikan melalui media sosial, seperti Facebook, yang sekarang banyak orang menggunakan Facebook ini ya. Kemudian juga Instagram yang tak kalah ramai penggunanya dengan Facebook. Dan juga melalui WhatsApp ya. Ini merupakan langkah awal kita untuk mempromosikan kepada orang yang kita kenal, serta juga media-media lainnya. Kemudian yang kedua adalah cara offline ya. Sama-sama kita ketahui mempromosikan produk secara offline dengan menawarkan kepada satu atau kumpulan orang, menitipkan di warung ya. Namun sebelum kita akan menitipkan produk kita, tentunya kita akan memberikan satu porsi secara gratis untuk dicicipi ya. Kemudian selanjutnya itu ada customer relationship ya. Untuk membentuk hubungan dengan pelanggan yaitu dengan membuatkan akun media sosial untuk produk ini dan sering memposting produk untuk mencari pelanggan tentunya. Bersikap jujur dan selalu ceria saat melayani pelanggan. Kemudian khusus setiap hari Rabu akan didiskon sebesar 20% per porsinya. Ya. Kemudian terakhir strategi pemasaran ya. Untuk strategi pemasaran, kami mengemas produk ini dengan praktis ya sedemikian rupa, dengan sendok yang berada dalam kemasan supaya lebih higienis saat digunakan. Kemudian dijual dengan harga yang sesuai di kantong, yaitu sebesar Rp5.000 setiap cupnya. Untuk sementara, tempat penjualan di rumah pribadi dan juga dititipkan di warung-warung yang bisa diajak bekerja sama. Lalu kemudian mempromosikan melalui sosial media supaya jangkauan pasarnya lebih luas ya. Mungkin untuk pemasarannya seperti itu. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya itu analisis keuangannya. Hal ini yang bertanggung jawab ialah Saudara Muhammad Ridho, kepada yang kita persilahkan.
Baik, selanjutnya analisis keuangan. Lanjut. Selanjutnya ini. Laporan penjualan. Laporan penjualan es krim Bogor. Nama barang, jumlah cup, harga satuan, dan total. Yang pertama, nama barang es krim rasa alpukat dengan 20 jumlah cup dengan harga satuan Rp5.000, total Rp100.000. Yang kedua, es krim rasa mangga 15 dengan 15 jumlah cup dengan harga satuan Rp5.000, total Rp75.000. Yang ketiga, es krim rasa jeruk dengan 15 jumlah cup dengan harga satuan Rp5.000 dengan total Rp75.000. Selanjutnya, es krim rasa buah naga dengan 10 jumlah cup dengan harga satuan Rp5.000, total Rp50.000. Maka total penjualan 60 jumlah cup dengan total Rp300.000. Selanjutnya, daftar harga dan alat dan bahan. Yang pertama, alat. Peralatan di peralatan ada gelas takar, sendok, baskom, panci, kompor, gas, freezer, mixer. Di peralatan ini tidak ada harga karena sudah tersedia di rumah, maka tidak dibeli lagi. Bahan persediaan yang pertama yaitu susu kental manis dengan harga Rp10.000, gula pasir 1-2 kg dengan harga Rp23.000, air, tepung maizena dengan harga Rp5.000, ovalet dengan Rp3.000, buah-buahan dengan harga Rp30.000, cup es krim Rp50.000, stiker dengan harga Rp10.000. Maka jumlah seluruhnya Rp131.000. Jumlah dana yang dikeluarkan untuk peralatan adalah 0 karena semuanya ada di rumah. Selanjutnya, laporan keuangan. Yang pertama, aktiva, aset lancar, kas dengan 0 atau kosong, perlengkapan dengan Rp131.000. Aset tetap, peralatan 0 atau kosong dengan jumlah 0 atau kosong. Total aset Rp131.000. Selanjutnya, pasifah. Liabilitas usaha 0 atau kosong, jumlah 0 atau kosong. Ekuitas modal dengan Rp131.000, total liabilitas tambah ekuitas Rp131.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Pendapatan penjualan dengan Rp300.000. Harga pokok penjualan dengan Rp131.000. Beban perlengkapan dengan Rp30.000. Beban lain-lain dengan Rp10.000. Jumlah beban Rp40.000. Laba neto Rp129.000. Selanjutnya, Ya baik, mungkin itu saja laporan keuangan dari penjualan kita ya. Dengan harga Rp5.000 dan modal sekitar Rp131.000 akan mendapatkan untung Rp129.000 jika terjual 60 cup ya. Kemudian ada sumber daya manusianya. Mungkin hal ini akan dijelaskan oleh Ardiansyah kembali ya. Pada Ardiansyah kita persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang segmen sumber daya manusia. Di sini ada struktur organisasi. Di divisi keuangan diisi oleh Rahmat Ridho. Di divisi operasional ada saya sendiri, Ardiansyah. Dan di
Dan yang ketiga ada di divisi pemasaran, yaitu Muhammad Zakirman. Lalu di pembagian tugas pertama ialah proses operasional. Di sini yang bertugas ialah saya dan Muhammad Zakirman. Tugas kedua ialah dokumentasi, ditanggungjawabkan oleh Rahmat Ridho. Yang ketiga, distribusi utama. Di sini ada toko milik keluarga saya dan beberapa ada warung di tempat Muhammad Zakirman. Lalu tugas keuangan sementara diurus oleh penanggung jawab produksi masing-masing, kemudian dicatat oleh Rahmat Ridho sebagai divisi keuangan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja ya presentasi dari kami ya, bahwa membeli suatu usaha perlu mengetahui terlebih dahulu berbagai macam hal yang berhubungan dengan usaha yang didirikan, seperti mengetahui peluang usaha, lokasi yang strategis, pemasaran, dan aspek-aspek lainnya yang berkenan dengan pendirian usaha, sehingga usaha yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Usaha es krim buah merupakan suatu usaha skala kecil yang dapat membantu menciptakan lapangan usaha sehingga mengurangi pengangguran. Usaha ini tidak memerlukan modal yang cukup besar, juga memerlukan perencanaan yang matang. Ya, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Atas kesalahannya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.